Yesus luar biasa. Puji Tuhan, hari ini adalah minggu terakhir di bulan Juni ya. Berarti minggu depan kita sudah masuk di bulan Juli. Kita sudah akan menyelesaikan separuh dari tahun 2026. Dan kita masih tersisa separuh lagi. Dan saya yakin bahwa setiap kita pasti punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Percayalah bahwa apa yang kita alami dalam hidup ini, tantangan, kesulitan, itu semua cara Tuhan untuk membawa kita pada level rohani yang lebih tinggi lagi. Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya ingin meng-follow up khotbah pada malam KKR dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Ada poin-poin penting yang saya catat. Yang pertama adalah bagaimana cara pandang kita terhadap pencobaan yang Tuhan izinkan. Dan kemudian ada poin yang kedua, kekhawatiran merusak masa depan. Oke, mari kita buka 1 Petrus pasal yang pertama. Kita akan baca mulai ayat yang ketiga gitu ya. 1 Petrus pasal 1 mulai ayat yang ketiga. 1 Petrus pasal 1 mulai ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita berdiri semua sampai ayat yang ke-7, sorry. Ayat ini sudah dibaca sebagian di saat KKR, tapi saya ingin follow up lagi karena saya melihat ada poin-poin penting yang perlu kita pelajari secara dalam. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 7 kita akan baca bergantian. Saya baca ayat ganjil dan saudara baca ayat genap. Oke, saya mulai. Terpujilah Tuhan dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat iman, dan yang tidak dapat gaji, yang disimpan di surga bagi kami. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Tuhan karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Berbeda akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu sesungguhnya harus berbagi kita oleh berbagai kehidupan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Terima kasih, silakan duduk. Haleluya. Dan dikasih dalam Tuhan Yesus, tema hari ini adalah cara pandang terhadap pencobaan yang Tuhan izinkan. Ya, nanti diketik ya. Saya berharap sudah dilatih. Ada poin-poin penting. Saya nggak bikin PowerPoint ya, tapi nanti poin-poin penting seperti KKR gitu ya. Jadi ada poin penting dari khotbah diketik lalu kemudian diayangkan. Jadi tema hari ini adalah cara pandang terhadap ujian yang diizinkan Tuhan. Pencobaan atau ujian gitu ya. Karena kalimat di sini menggunakan kata pencobaan, makanya kita banyak pencobaan. Cara pandang terhadap pencobaan yang diizinkan Tuhan. Ya, mari kita sebut bersama 1 2 3. Cara pandang terhadap pencobaan yang diizinkan Tuhan. Sekali lagi 2 3. Cara pandang terhadap pencobaan yang diizinkan Tuhan. Saya baca lagi di ayat yang ke-6 ya. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Oke, kita akan melihat saudara cara pandang. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, cara pandang itu artinya cara kita melihat atau cara kita menilai sebuah persoalan. Jadi saya dikasih dalam Tuhan Yesus, sebenarnya bukan besar atau kecil persoalan itu, tapi cara kita melihat persoalan itu. Kalau cara pandang kita baik, maka itu akan menghasilkan ketekunan. Tapi kalau cara pandang kita salah, maka akan muncul khawatir atau kekhawatiran, dan kalau kita khawatir, maka khawatir akan merusak masa depan. Mari kita sebut bersama, khawatir akan merusak masa depan. 1 2 3.
khawatir akan merusak masa depan. Jadi ada dua hal yang akan terjadi pada diri seseorang saat dia menghadapi pencobaan atau ujian-ujian. Dan ayat 6 tadi, berduka cita karena berbagai pencobaan. Dua hal yang akan terjadi pada seseorang bergantung pada cara pandangnya terhadap persoalan itu, saudara. Saya ulangi lagi, kalau cara pandangnya baik, maka akan menghasilkan ketekunan dan pengalaman spiritual yang luar biasa bersama Tuhan. Tapi kalau cara pandangnya salah, akan mengakibatkan kekhawatiran. Dan perhatikan, khawatir merusak masa depan. Nah, kita akan melihat cara pandang terhadap pencobaan yang diizinkan Tuhan. Kita akan melihat dalam sedikitnya ada dua hal sebagai contoh dalam Alkitab, yaitu yang pertama dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13. Mari kita lihat Bilangan pasal yang ke-13. Kalau kita baca, perhatikan Bilangan 13 ini tentang 12 yang ditugaskan, 12 pengintai yang ditugaskan oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Nah, dari 12 orang ini kita akan melihat cara pandang mereka yang berbeda. Mulai dari cara pandang 11 orang dan kemudian cara pandang 2 orang. Lalu kita akan lihat nanti hasil dari cara-cara pandang itu, saudara. Yang pertama kita lihat dulu cara pandang dari 11 pengintai. Di pasal 13 ayat 25 sampai 28, saya akan baca ya. Ayat 25 sampai 28 Bilangan 13. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap orang umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Ayat 27. Mereka menceritakan keadaannya, kami sudah masuk negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Oke, kita lihat bagian pertama dari cara pandang orang 11 orang dari 12 pengintai, 10 orang dari 12 pengintai. Mereka pertama, mereka melihat tanah itu diberkati. Mari kita sebut bersama, tanah itu diberkati. 1, 2, 3. Tanah itu diberkati. Sekali lagi, 2, 3. Tanah itu diberkati. Waktu mereka pergi mengintai Kanaan, mereka melihat tanah itu subur. Bahkan Alkitab mencatat mereka membawa sampel buah ara dan buah anggur. 1 tandan anggur dipikul oleh 2 orang. Saudara pernah lihat 1 tandan anggur sampai 2 orang pernah pikul di Indonesia? Tidak pernah ada, saudara ya. Hanya ada di tanah Kanaan, Palestina. Karena Palestina itu wilayah Kanaan. Dan dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi 1 tandan anggur beratnya dipikul oleh 2 orang. Kemudian buah ara, buah delima. Mereka membawa sampel dari hasil survei mereka dan mereka berkata, tanah itu penuh susu dan madu. Mari kita sebut bersama, tanah itu penuh susu dan madu. 1, 2, 3. Tanah itu penuh susu dan madu. Pada pandangan pertama, mereka melihat tentang tempat yang diberkati oleh Tuhan. Tapi kita lihat pandangan kedua mereka tentang tanah itu. Ayat yang ke-28. Hanya, perhatikan ada kalimat hanya atau tetapi, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dengan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Kita lihat di ayat pasal yang ke-14. Pasal 14. Ayat yang ke... Bentar, kita lihat ayatnya itu ya. Oke. Pasal 14 ayat berapa ya? Kalimatnya sebentar ya. Mereka melihat diri mereka seperti belalang. Kita lihat dulu saudara ya. Jadi cara pandang pertama, mereka melihat sebuah negeri yang diberkati, penuh susu dan madu.
Pohon anggurnya untuk satu tandan aja dibawa oleh 2 orang. Dan itu luar biasa. Tapi cara pandang kedua, mereka melihat bahwa di situ ada hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Oh, cara pandang kedua mereka melihat raksasa-raksasa di sana. Itu. Mereka melihat raksasa di sana dan kemudian mereka mengukur diri mereka dibandingkan dengan raksasa itu. Bentar dulu ya. Ada ayatnya sekarang. Ayat 33, masih pasal 13, kita baca 33. Juga kami lihat di sana orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami. Wow, cara pandang kedua, cara pandang yang pesimis, ya. Mereka sudah cerita tentang keadaan tanah yang subur, penuh susu dan madu. Tapi kemudian hanya penduduknya orang-orang raksasa. Bentengnya tinggi-tinggi besar. Kami melihat raksasa dan kami melihat diri kami seperti belalang. Wow. Sampai pada saudara. Jadi pada pandangan kedua ini, apakah orang-orang ini masih berani untuk pergi atau bagaimana? Halo. Pandangan pertama mereka bilang tanah itu subur, penuh susu dan madu. Itu berarti semangat berangkat masih ada. Ya siapa nggak suka gitu ya, pergi ke satu tempat yang peluang bisnisnya luar biasa gitu ya. Siapa nggak suka? Tetapi pada pandangan kedua mereka melihat raksasa dan mereka mengukur dirinya atas pandangan yang kedua tentang raksasa. Lalu ayat 33 mereka melihat dirinya seperti belalang. Nah, pada saat ada pandangan yang kedua, penilaian yang kedua tentang kekuatan orang yang menguasai tanah Kanaan, apakah orang-orang ini masih semangat mau pergi atau? Halo? Jangan takut, jawab saja. Kalau salah gak ada masalah. Halo, saya ulangi lagi. Pada penilaian pertama mereka menyaksikan tanah itu penuh susu dan madu. Tapi mereka punya pandangan yang kedua. Di situ tinggal raksasa-raksasa. Bentengnya tinggi-tinggi besar. Dan kami ini seperti belalang di mata mereka. Apakah pandangan yang kedua ini masih ada kemungkinan mereka berani maju? Tidak. Kenapa? Mereka sudah menilai diri mereka seperti belalang. Bagaimana mungkin belalang menang terhadap raksasa? Ya, jangankan raksasa, ayam saja, saudara. Belalang takut sama ayam, karena kalau ayam jumpa belalang, dipatuknya belalang. Halo. Jadi cara pandang yang kedua ini membuat mereka menjadi lemah. Dan orang yang sudah lemah, kira-kira punya masa depan atau tidak, saudara? Orang-orang yang sudah khawatir dan takut karena melihat raksasa, punya masa depan atau tidak, saudara? Tidak punya masa depan. Saudara, saya tipe orang yang suka dengan tantangan. Gitu ya, saya senang dengan tantangan. Karena saya yakin, di balik tantangan yang sulit, itu ada kemenangan yang luar biasa. Tiap orang beda-beda, tapi kalau saya senang dengan tantangan, saudara. Makanya Tuhan gak pernah berhenti kasih tantangan sama saya, sudah. Sampai sekarang gak selesai tantangan itu. Mungkin nanti selesai kalau Tuhan sudah panggil saya pulang ke rumah Bapak yang dekat. Oke. Nah, kemudian kita lihat ada dua pengintai yang berbeda cara pandang mereka. Kita baca pasal 15 ayat 6 sampai 9. Pasal 14 ayat yang ke-6 mulai. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Sama ya, pandangan pertama sama. 10 orang melihat juga tanah itu penuh susu dan madu. Dan pandang kelompok yang kedua, Yosua dan Kaleb, mereka juga melihat tanah yang diberkati. Mereka melihat potensi bisnis di sana. Mereka melihat potensi usaha di sana luar biasa. Kemudian kita lihat di ayat yang berikut. Ayat yang ke-7. Dan ayat yang ke-8. Jika Tuhan berkenan kepada kita,
maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Hanya janganlah memberontak terhadap Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu yang raksasa tadi, sebab mereka akan kita telan habis. Mari kita sebut bersama, sebab mereka akan kita telan habis. 1, 2, 3. Sebab mereka akan kita telan habis. Sekali lagi, 2, 3. Iya. Kita lihat Yosua dan Kaleb. Mereka bilang tanah itu diberkati, sama penuh susu dan madu. Tapi kemudian juga mereka berkata bahwa kita jangan takut terhadap orang-orang itu, karena mereka akan kita telan habis. Wow, berbeda tuh pandangan. Pandangan 10 orang, mereka melihat dirinya seperti apa tadi? Seperti belalang. Kalau saudara ke Manado, saudara tidak akan ketemu belalang di sana. Karena belalang di Manado namanya boto-boto, gitu ya. Jadi kalau saudara bilang belalang, orang Manado pasti bingung, apa itu belalang? Padahal ada di depan mereka, namanya boto-boto. Setiap daerah punya bahasa yang berbeda. Oke, jadi sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 10 orang melihat dirinya seperti belalang, tetapi 2 orang berkata, mereka bangsa-bangsa orang-orang raksasa akan kita telan habis. Saya mau tanya pada saudara, pandangan daripada Yosua dan Kaleb ini terhadap diri mereka seperti apa? Halo? Saya ulangi lagi ya. Pandangan dari 10 orang terhadap diri mereka seperti belalang. Makanya mereka takut maju. Tapi Yosua bilang, mereka akan kita telan habis. Berarti pandangan Yosua dan Kaleb terhadap diri mereka seperti apa, saudara? Halo? Kan orang-orang di situ raksasa-raksasa. Lalu 10 orang tadi bilang, kami seperti belalang. Tapi kemudian Yosua bilang, tidak, mereka akan kita telan habis. Berarti pandangan Yosua dan Kaleb terhadap diri mereka sebagai apa? Seperti apa? Halo? Lebih besar dari raksasa, predator. Katakan amin, saudara. Halo. Kenapa kata Yosua, kita punya Tuhan yang menyertai kita? Kita baca lagi, saudara ya. Oke. Ayat 9, hanya jangan memberontak kepada Tuhan dan jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, jangan takut kepada mereka. Yosua dan Kaleb, pertama mereka melihat tentang daerah yang subur, potensi usaha yang menjanjikan. Yang kedua, mereka melihat Tuhan yang besar, lebih besar dari raksasa-raksasa yang menjaga tanah Kanaan. Halo? Saudara, apakah 2 orang ini yang berpandangan diri mereka lebih besar dari raksasa-raksasa punya keberanian untuk maju? Halo? Punya keberanian untuk maju? Pasti punya keberanian, karena mereka melihat Tuhan yang besar. Mari kita sebut bersama, kita punya Tuhan yang besar. 1, 2, 3. Kita punya Tuhan yang besar. Sekali lagi, 2, 3. Kita punya Tuhan yang besar. Jadi sudah dikasih dalam Tuhan Yesus, sebenarnya masalah itu biasa saja. Tapi cara pandang kita akan membuat kita berani atau tidak. Halo? Saya nggak tahu, saudara ya, apakah ketika Ibu Yesi ya mendaftar jadi calon PNS dan kemudian SK-nya keluar di rumah sakit Sangkulirang, kira-kira ada melihat raksasa di sini atau bagaimana? Haleluya, ya, nggak dilihat dia raksasa di sini. Kenapa? Karena dia punya Tuhan yang besar. Ya, saya tidak tahu ya, Pak Ko Jansen ya, pada saat dia dibawa ke Sangkulirang, dia tuh udah keliling ya, Jakarta udah usaha di sana. Tapi kayaknya berkat tidak memihak kepadanya gitu ya, karena tidak punya hasil. Waktu datang di Sangkulirang, apakah Bapak Deron ada lihat raksasa di sini atau gimana? Oh, lihat raksasa gitu ya. Bagus, jujur ya. Gitu. Apakah raksasa itu masih ada atau sudah tidak ada? Masih ada. Terus, apakah kita ini seperti belalang atau seperti Yosua punya Tuhan yang besar?
Amin. Saya kira dia bilang belalang lagi. Aduh, kalau dia bilang belalang berhenti saya jadi gembala gitu ya. Berarti gagal saya mendidik jemaat gitu. Haleluya, saudara ya. Ada raksasa di sini ya. Gitu, raksasa besar. Tapi sudah lihat, raksasa mereka penakut ya. Gitu. Pada saat ada satu ruko dibangun di depan mereka, itu mereka ketakutan. Itu menunjukkan bahwa ternyata mereka bukan raksasa. Halo. Kalau mereka raksasa, ngapain mereka takut sama belalang? Halo. Jadi di sini ada raksasa, tapi kemudian mereka memberanikan diri untuk datang dan berusaha. Ternyata mereka udah jadi raksasa di sini. Tapi katanya masih ada raksasa. Tapi dia punya Tuhan yang besar. Halo. Jadi di dalam Tuhan, cara pandang kita bagaimana? Saat kita mendengar orang kemudian membuat pernyataan-pernyataan, wah kami ini kan sudah raksasa. 10 tahun pun kami jual harga pokok, nggak rugi. Siapa bilang omong kosong? Coba saja, gitu ya. Jangankan 1 tahun, 1 bulan saja mereka jual pokok, itu nggak akan ada orang mau rugi. Itu dunia bisnis, saudara ya. Itu walaupun saya bukan pebisnis, tapi saya baca peluang bisnis. Sudah dikasih dalam Tuhan. Jadi kita punya Tuhan yang besar. Jangan lihat raksasa itu, lihat siapa? Lihat Tuhan yang besar. Halo. Jangan lihat raksasa, tapi lihat Tuhan yang besar. Mari kita sebut bersama. Saya tidak akan melihat raksasa, tapi saya melihat Tuhan yang besar. 1, 2, 3. Saya tidak melihat raksasa, saya melihat Tuhan yang besar. Yes, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Gitu. Oke. Waduh, kayaknya waktunya sudah mau habis ya. Bagian kedua nanti saya sambung minggu depan. Jadi sudah dikasih dalam Tuhan. Mari, lihatlah Tuhan yang besar. Di mana saja kalau kita kemudian mengukur dia, kita terlalu kecil. Saudara, waktu saya datang di Sangkulirang ini, saudara, ya, saya juga melihat raksasa di sini. Saudara. Saya melihat Sangkulirang ini gelap. Apalagi saya dibawa ke sana oleh teman-teman, turunnya di rakit, saudara. Dirakit pelabuhan dari kayu-kayu dibikin jadi rakit. Saya bilang sama teman saya, bro, 10 tahun lalu saya gembala turun di rakit. Masa 10 tahun kemudian saya turun di rakit lagi begini? Ini bukan maju, ini mundur. Belum lagi kita keliling dari ujung ke ujung. Kami jalan kaki. Bulan puasa nggak ada makanan waktu itu. Lutut saya sudah loyo sekali gitu ya. Saya bilang sama orang tua yang nganterin saya, ngapain ini orang yang bawa saya jalan-jalan, sudah nggak makan kita. Ya, udah loyo lutut saya. Kita bertamu di salah satu orang. Lalu orang itu bilang begini. Udah tahu kalimatnya seperti ini. Kenapa kalian, mereka bawa saya di salah satu rumah, satu keluarga, dan mereka perkenalkan. Ini pendeta yang nanti akan melayani di sini. Sudah tahu nggak apa kata orang tua ini? Kami di sini pendeta. Ngapain kalian bawa pendeta lagi di sini? Waduh, saudara bayangkan tuh raksasa itu membuat saya gemetar, saudara ya. Memang saya sudah jengkel turunnya di rakit. Wah, saya sudah 10 tahun lalu melayani, dimulai dari rakit. Tapi sudah lihat, Tuhan bekerja secara luar biasa. Nyaris saya gagal di sini, saudara ya. Karena raksasa itu menekan saya. Wow, untung aja saya didukung oleh jemaat-jemaat yang suka berdoa buat saya. Dan akhirnya sudah lihat, kita sedang menjadi raksasa di sini. Katakan haleluya, saudara. Benar. Kita dari 0, GPD Bunga Bakung itu dari 0. Orang pertama yang saya kunjungi di seberang itu Bapak Yeni dan Mama Yeni. Yeni belum ada. Mereka berdua. Apakah dengan 2 orang bisa jadi seperti ini? Tidak bisa. Tapi dengan Tuhan pasti jadi bisa. Walaupun sekarang mereka sudah pindahnya ke Samarinda gitu ya. Saya benar-benar kehilangan karena orang yang pertama mendukung kami di sini, menyambut kami di sini adalah mereka. Tapi saya juga pikir, mungkin mereka lihat, oh kita udah kuat, nggak apa-apa mereka pindah ke Samarinda. Tapi masih ada di sini, makanya setiap datang pasti mengambil bagian pelayanan. Masih jemaat kita masih doakan secara rinci itu mereka. Jadi di dalam Tuhan, apapun kata dunia, kita punya Tuhan yang besar. Sebesar apapun tantangan dan kesulitan atau pencobaan yang diizinkan Tuhan, mari kita lihat Tuhan yang besar, jangan lihat masalah yang besar itu. Jadi cara pandang kita akan membawa kita pada sebuah keberhasilan. Kalau cara pandang kita benar, maka kita akan mencapai garis akhir yang luar biasa. Tapi kalau cara pandang kita salah, maka kita akan khawatir. Dan kalau kita sudah mulai khawatir, maka itu akan merusak masa depan. Jangan pernah putus asa,
Karena Tuhan kita besar yang selalu menyertai kita di setiap waktu. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan berbagi orang mendengar menaruh dalam hati dan merenungkan di setiap waktu. Haleluya. Mari kita beri semua. Kita nyanyi lagu Ku Pandang Hari Esok. Haleluya. Haleluya. Ku pandang. Bisa naik dikit? Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjanji bagi yang percaya. Lagi ku pandang hari esok. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjanji bagi yang percaya. Lagi, ku pandang hari esok. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjanji bagi yang percaya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulia namamu, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus sumber harapan.